Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, anak-anak sekalian dimanapun Anda berada, kita pagi ini bercerita tentang cerita-cerita Islami. Ada buku 50 cerita Islami terbaik untuk anak-anak, ya. Siapa pengarangnya? Muhammad Yasir LC, ya. Terbitan Al-Kautsar Kids tahun 2010 nih, ya. Ada banyak cerita di sini, ya, yang bisa kita ceritakan. Cerita pertama, laki-laki sederhana calon penghuni surga. Adik-adik, agama Islam mengajarkan pemeluknya untuk tidak saling dengki dan sakit hati, ya. Sebab dengki dan sakit hati itu hanya akan menyebabkan permusuhan, ya, di samping akan menghapus kebaikan-kebaikan pelakunya. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang duduk-duduk bersama sahabatnya, ya, beliau berkata kepada mereka, sebentar lagi salah satu calon ahli surga akan muncul di hadapan kalian. Calon ahli surga, ya. Para sahabat Nabi kemudian terdiam, ya, sambil memandang. Mereka bertanya-tanya, siapa kira-kira yang dimaksud Nabi dengan calon penghuni surga ini? Tak lama kemudian, seorang laki-laki berpenampilan sederhana muncul di hadapan mereka. Sisa air wudu masih menetes dari janggutnya. Laki-laki itu menenteng sandal di tangan kirinya. Hari berikutnya, Nabi Muhammad mengulang lagi perkataannya tentang seorang penghuni surga. Lantas laki-laki kemarin yang melintas tiba-tiba muncul kembali. Di hari ketiga, Nabi pun mengulang lagi perkataannya. Akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Dan kejadian itu kembali terulang. Laki-laki itu muncul lagi. Mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr merasa penasaran. Apakah sebenarnya dilakukan laki-laki itu sehingga ia bisa masuk surga? Ia mengikuti laki-laki yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai sahabatku, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari? Kami ingin membuktikan, ya. Kalau bin Ahmad penasaran, dia ingin membuktikan apa yang dilakukan oleh laki-laki calon penghuni surga yang disebut oleh Rasulullah ini. Silakan, dengan senang hati, kata laki-laki. Abdullah bin Amr pun menginap di rumah laki-laki itu hingga 3 malam berlalu, ya. Ia tidak melihat laki-laki itu melakukan amal penghuni surga. Bahkan ibadahnya biasa-biasa saja. Lalu apa yang membuatnya dapat masuk ke dalam surga? Setelah 3 hari, aku di sini tidak melihat mengerjakan ibadah yang luar biasa. Mengapa Nabi Muhammad menyebutmu sebagai salah satu calon penghuni surga? Abdullah bin Amr memberanikan dirinya bertanya. Aku memang tidak melakukan amalan-amalan istimewa. Tapi sebelum tidur, aku berusaha mengingat-ingat kesalahan saudaraku seiman. Aku berusaha memaafkan kesalahan mereka sebelum aku tidur. Aku hilangkan rasa dengki dan iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada saudara lelaki itu menjawab. Jadi, adik sekalian, ya, calon penghuni surga ini hanya melakukan itu. Sebelum tidur, dia mengingat kesalahan saudaranya. Dan dia berusaha memaafkan kesalahannya dan menghilangkan rasa dengki dan iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada saudara-saudaranya. Apa hikmahnya yang dapat kita ambil dari cerita itu? Ternyata jika kita memaafkan kesalahan teman kita sesama muslim, Allah akan memberikan surga sebagai balasan. Bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan untuk kita. Maka hati kita akan lebih lapang dan senang. Teman-teman juga akan senang kepadamu. Orang yang dengki dan pendendam adalah kawan setan. Dia tidak akan disukai oleh teman-temannya yang baik. Tentu kamu ingin punya banyak teman yang disayang semua orang, bukan? Jadilah orang pemaaf, maka Allah pun akan menyayangi. Ketika kita menjadi orang pemaaf, tidak suka iri, tidak suka dengki, maka Allah akan memberikan kepada kita surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.